إن نصرة أهلنا في غزة واجب على الأمة بما يستطيعون وبكل شكل من الأشكال. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. Menolong saudara-saudara kita yang ada di tanah Palestina sana adalah merupakan kewajiban bagi kita semua. Terlebih Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan kepada kita, berjihadlah, berjuanglah melawan orang-orang yang melawan dari kalangan orang musyrik dan kafir, dan dengan harta dan jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa afdhalus salati wa tamamut taslim ala asyrafil khalqi wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya rabbana iftah alaina binuril ilm wa hassin akhlaqana bil hilm wansur alaina min khazaini rahmatika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muallim Daud 'allimna wa ya mufahhim Sulaiman fahhimna. Rabbana zidna imanan wa 'ilman wa yaqina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat, salawat serta salam teratur kepada Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah pertolongan kepada kami dengan rahmat dan kasih sayang-Mu. Limpahkanlah kepada kami ilmu sebagaimana ilmu yang telah Engkau curah limpahkan kepada Nabi-Mu Sulaiman, dan juga sebagaimana yang sudah Engkau limpah curahkan kepada Nabi-Mu Daud alaihissalam. Ya Allah, berikanlah kepada kami tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kami dalam kehidupan dunia kami dan untuk kehidupan negeri akhirat kami. معكم أخوكم بالله محمد رائد من الأردن، وأصلي من فلسطين من قرية الجسير في غزة. Saya bernama Muhammad Raid Abdul Halim. Saya sekarang berkewarganegaraan Yordania. Kampung asal saya dari Gaza, Palestina. بداية نهنئكم بشهر رمضان المبارك، هذا الشهر الفضيل، فيا رب أعنا فيه على الصيام والقيام وقراءة القرآن، ونذكركم بأنه قد اقترب نصف الشهر، فيا رب تقبل منا ما فات وأعنا على ما هو آت، وكما بلغتنا رمضان فبلغنا بفضلك ليلة القدر يا حنان يا منان. Saya mengucapkan kepada Bapak dan Ibu semua, selamat menunaikan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Telah berlalu waktu hampir separuh dari bulan suci Ramadan. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami dari waktu-waktu yang telah berlalu dari bulan suci Ramadan, dan berikanlah kepada kami kesempatan untuk beribadah yang lebih baik lagi di hari-hari berikutnya di bulan Ramadan ini. ونشكركم يا أهلنا في إندونيسيا على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، كما نشكر مؤسسة كيان أربي أن أتاحت لنا فرصة رؤيتكم، فأنتم يا أهلنا في إندونيسيا يا من أبعدتكم الجغرافيا والمسافات عن أهلنا في غزة وفلسطين، لكنكم كنتم قريبون منها بقلوبكم ومشاعركم ومواقفكم، فنسأل الله تعالى أن يبارك بأعمالكم وأعمالكم. Kami, kata beliau, mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas sambutan yang luar biasa dari Bapak dan Ibu semua, dan juga kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada lembaga KNRB yang telah memfasilitasi pertemuan di kesempatan kali ini. Bapak dan Ibu semua yang berasal dari tanah Indonesia, meskipun jarak yang begitu jauh antara Indonesia dengan tanah Palestina, tapi kontribusi, kepedulian, dan sikap yang tegas untuk selalu membersamai Palestina adalah merupakan sikap yang betul-betul sangat luar biasa, dan kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas dukungan
support yang sudah diberikan. Inna Allah faddala ba'd az-zamani ala ba'd wa ba'd al-makani ala ba'd lihikamin aradaha Allah azza wa jalla. فمن الزمان الذي فضله شهر رمضان على سائر الشهور والعشر من ذي الحجة وغيرها. ومن الأماكن التي فضلها المساجد واختص من المساجد ثلاث: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan keutamaan kepada berbagai macam hal. Di antara keutamaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, di antaranya adalah kepada waktu, seperti bulan suci Ramadan ini yang Allah berikan keutamaan. Dan di antara keutamaan yang Allah berikan berikutnya adalah kepada tempat. Ada 3 tempat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keutamaan: Masjidil Haram di kota Makkah, Masjid Nabawi di kota Madinah, dan Masjidil Aqsa di kota Al-Quds. Al-Masjidul Aqsa huwa ula al-qiblatain wa thani masjid buniya fil ard ba'da al-Masjidil Haram bi 40 'am wa huwa mawjudun fil Quds. والقدس هي أرض الأنبياء التي دخلها معظم الأنبياء الذين أرسلهم الله عز وجل. Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama umat manusia. Masjidil Aqsa adalah masjid kedua yang dibangun di muka bumi ini 40 tahun setelah pembangunan Masjidil Haram yang ada di kota Makkah. Masjidil Aqsa berada di kota Al-Quds. maksud Quds Ardul Anbiya. Al-Quds Ardul Anbiya. Dan Masjidil Aqsa itu adalah buminya para nabi, buminya para anbiya, buminya para nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. المسجد الأقصى هو أرض المحشر والمنشر وهو مسرى نبينا الكريم ومعراجه إلى السماوات العلى وفيه صلى النبي صلى الله عليه وسلم إماما بالأنبياء جميعا وهو مبارك وما حوله مبارك وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Masjidil Aqsa adalah akan menjadi tempat berkumpulnya umat manusia nanti di hari berbangkit. Itulah yang nanti disebut dengan Ardul Mahsyar. Padang Mahsyar pusatnya nanti di Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa adalah tempat Isra'nya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masjidil Aqsa adalah tempat mi'rajnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari langit, dari dunia ini naik ke Sidratul Muntaha. Masjidil Aqsa beserta tanah di sekelilingnya adalah tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam hari dari Masjidil Haram di kota Makkah menuju Masjidil Aqsa yang ada di kota Al-Quds, yang kami berkahi di sekelilingnya, agar supaya kami perlihatkan kepada kamu sekalian ayat-ayat tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Inna jumhur ahli al-ilm متفقون على أن قضية المسجد الأقصى هي قضية عقدية لا يجوز التنازل عنها بأي حال من الأحوال. فالآيات التي تحدثت عن المسجد الأقصى نزلت في العهد المكي، وكما تعلمون أن القرآن المكي قد ركز على الجانب العقدي في الإسلام. Mayoritas ahli ilmu, mayoritas ulama berpendapat bahwa perkara Masjidil Aqsa dan tanah Palestina adalah perkara akidah yang tidak boleh satupun muslim
tidak berbuat apa-apa terkait dengan Masjidil Aqsa. Maka oleh sebab itu kepedulian kita terhadap Masjidil Aqsa adalah menjadi tugas yang sangat penting. المسجد الأقصى هو كل ما دار حوله السور ومساحته 144 دنما ويحتوي على معالم عديدة من أبرزها قبة الصخرة والمصلى المرواني والمسجد القبلي بالإضافة إلى العديد من المساجد من المدارس والمعاهد الشرعية والمستوصفات الطبية وغيرها. Perlu kami perkenalkan kepada Bapak dan Ibu semua tentang Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa terletak di sebuah tempat yang luas areanya terdiri dari 144.000 meter persegi. Di dalam Masjidil Aqsa terdapat masjid yang menjadi kiblat pertama umat Islam. Di dalam Masjidil Aqsa terdapat Qubbatus Sakhra. Di dalam kubah tersebut terdapat batu, di situ Nabi naik ke langit. Di dalam Masjidil Aqsa terdapat Masjid Al-Marwani. Di dalam Masjidil Aqsa terdapat berbagai macam fasilitas sarana pendidikan dan kesehatan. منذ أن تم احتلال القدس والاحتلال يحاول بشتى الطرق الاستيلاء على المسجد الأقصى وهدمه وبناء مكانه هيكله المزعوم. وقد قام بالعديد من الإجراءات والوسائل ليقوم بهذا، منها حفر عدة أنفاق تحته وفرض التقسيم الزماني والمكاني بالإضافة إلى وضع العديد من الحواجز لمنع المصلين من الوصول إليه، وكل هذا بهدف هدمه وبناء هيكلهم المزعوم. لذا فالمسجد الأقصى في خطر حقيقي. Masjidil Aqsa saat ini telah dijajah oleh orang-orang Zionis Israel. Mereka orang-orang Zionis Israel berupaya untuk menghancurkan Masjidil Aqsa dan membangun di atasnya Haikal Sulaiman yang mereka khayal-khayalkan. Untuk penghancuran Masjidil Aqsa tersebut, mereka sudah menggali berbagai macam lubang dan terowongan untuk merusak fondasinya. Mereka orang-orang Zionis Israel melakukan pembatasan yang begitu ketat kepada kaum muslimin sehingga begitu kesulitan untuk menunaikan ibadah di dalamnya. إن إخوانكم في فلسطين منذ أن تم احتلالها ما زالوا يجاهدون نيابة عن الأمة في سبيل تحريرها من رجس اليهود. Dan saudara-saudara dari Bapak dan Ibu semua yang ada di tanah Palestina sana menjadi orang yang berdiri paling depan sebagai wakil dari seluruh umat Islam melakukan pembelaan terhadap Masjidil Aqsa yang sekarang ini sedang dijajah oleh Zionis Israel. ولقد قام إخوانكم في غزة بالعديد من المعارك نصرة للمسجد الأقصى، كانت آخرها معركة طوفان الأقصى التي انطلقت في 7 أكتوبر من عام 2023، حيث قاموا بأسر العديد من المستوطنين وجنود الاحتلال ليقوموا بمبادلتهم بالأسرى الفلسطينيين، حيث أن بعضهم لا يزال يعتقل منذ أكثر من 40 عام. Untuk pembelaan terhadap Masjidil Aqsa, maka saudara-saudara kita yang ada di tanah Palestina sana dengan terpaksa telah melakukan beragam macam pertempuran dengan orang-orang Zionis Israel, sampai pertempuran yang terakhir yang terjadi pada tanggal 7 Oktober. Dari pertempuran yang terjadi pada tanggal 7 Oktober tersebut, mampulah mereka pejuang Palestina untuk menawan orang-orang Zionis Israel yang ikut di dalam perang tersebut. Target dari penawanan tersebut adalah untuk melakukan pertukaran dengan kaum muslimin yang sudah dimasukkan ke dalam penjara-penjara Israel. Tidak sedikit dari kaum muslimin yang dimasukkan ke dalam penjara Israel tersebut sudah ditahan di dalam penjara Israel dalam kurun waktu 40 tahun. فقامت العديد من الدول الغربية وعلى رأسهم أمريكا
بتقديم دعم كبير للاحتلال، حيث قاموا بدعمه بمختلف أنواع الأسلحة والبضائع والأموال. وقام الاحتلال بشن حرب كبيرة على قطاع غزة، حرب إبادة راح ضحيتها ما يقارب من 50,000 شهيد و120,000 جريح، معظمهم من النساء والأطفال، وتم تدمير معظم قطاع غزة. Pertempuran yang terjadi pada tanggal 7 Oktober tersebut, pihak Israel dibantu oleh Amerika dan sekutunya. Amerika dan sekutunya memberikan persenjataan tempur yang canggih kepada Zionis Israel. Orang-orang Zionis Israel memanfaatkan senjata tersebut untuk melakukan genosida dan pembantaian serta penghancuran terhadap jalur Gaza. Tidak sedikit atau amat sangat banyak korban yang berjatuhan. 50.000 dari mereka terbunuh dan ratusan ribu di antara mereka terluka. وقام الاحتلال بالعديد من الطرق لاستعادة أسراه، لكنه في النهاية لم يستطع ورضخ عند شروط المقاومة، حيث قاموا بعقد صفقة تتكون من عدة مراحل، وكانت مرحلتها الأولى لمدة 6 أسابيع. Dari tawanan yang berhasil ditawan oleh prajurit Palestina memaksa Israel untuk melakukan gencatan senjata. Gencatan senjata tersebut bertujuan untuk agar supaya tawanan yang sudah pasukan Israel yang tadinya ditangkap oleh pejuang Palestina untuk dilakukan pertukaran tawanan dengan kaum muslimin yang sudah masuk di dalam penjara Israel, dan sudah terjadi gencatan senjata tahap yang pertama, kata beliau. كان من بنود الصفقة أن تقوم المقاومة بالإفراج عن عدد من المستوطنين وجنود الاحتلال، مقابل أن يقوم الاحتلال بالإفراج عن العديد من الأسرى الفلسطينيين، ومنهم أصحاب المؤبدات وأصحاب المحكومات العالية. وقد تم مع نهاية المرحلة الأولى الإفراج عن جميع الأطفال والنساء الأسرى لدى الاحتلال، ولله الحمد. Di antara kaum muslimin yang masuk dalam penjara Israel itu adalah wanita dan anak-anak. Dari kesepakatan gencatan senjata tersebut, mampulah pejuang Palestina untuk membebaskan wanita dan anak-anak dari penjara-penjara Israel untuk ditukarkan dengan orang-orang Israel yang ditawan. Termasuk juga di antara mereka yang dibebaskan adalah yang ditahan seumur hidup atau yang ditahan dengan waktu yang lama. وكان من ضمن الأسرى الذين خرجوا في الفترة الأولى أو في المرحلة الأولى الأسير نائل البرغوثي، حيث أنه كان مأسورا منذ ما يقارب من 44 عام. Di antara tawanan yang dibebaskan itu ada yang bernama Nail al-Barghouthi. Beliau sudah ditahan di dalam penjara Israel dalam kurun waktu 44 tahun. وكان من بنود الصفقة أيضا في مرحلتها الأولى أن يقوم الاحتلال بالسماح بمرور العديد من البضائع والآليات إلى قطاع والمساعدات إلى قطاع غزة، وأن يقوم بالانسحاب من محوري نتساريم ومحور فيلادلفيا، لكنه انسحب من محور نتساريم، لكنه لم ينسحب من محور فيلادلفيا، حيث أن نتنياهو رفض ذلك. Orang-orang Zionis Israel dalam gencatan senjata di tahap pertama ini, mereka berupaya محور نتساريم
خرج من محور السرير لكنه رفض الخروج من محور الدجال. Jadi dalam perjanjian gencatan senjata tahap pertama itu ada namanya kesepakatan Salim dan kesepakatan Philadelphia. Orang-orang Zionis Israel menarik diri dari kesepakatan Salim, namun mereka tetap dengan kesepakatan Philadelphia. والخميس الماضي تم الانتهاء من المرحلة الأولى وحاليا يوجد مفاوضات بين المقاومة وبين الاحتلال، فهل سيكملون الصفقة وينتقلون إلى المرحلة الثانية أم أن الحرب ستعود من جديد؟ هذا ما ستكشفه لنا قادم الأيام. Beberapa waktu yang lalu telah berakhir kesepakatan gencatan senjata pertama dan belum diketahui apakah mereka orang-orang Zionis Israel akan mau melanjutkan kesepakatan gencatan senjata di tahap yang kedua. Sebab sampai sekarang ini masih terjadi diskusi yang sangat alot antara pejuang Palestina dengan Zionis Israel terkait dengan kesepakatan gencatan senjata ini, sehingga tidak akan diketahui apakah di masa yang akan datang kesepakatan gencatan senjata ini akan terus berlanjut ataukah perang akan kemudian terjadi lagi. ومن الأمور التي حدثت مؤخرا أن أمريكا تواصلت مباشرة مع قادة المقاومة، حيث أن هذا يحصل لأول مرة في التاريخ، وهذا يتضمن معاني عديدة يعني لا مجال لذكرها هنا. Jadi di waktu terakhir ini pimpinan Amerika Serikat sudah mengadakan kontak secara langsung dengan pejuang Palestina di dalam membicarakan urusan ini yang sebelum ini belum pernah terjadi pembicaraan yang seperti ini. Tentu bagaimana detail isi pembicaraan tersebut tentu tidak akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Inna nusrat ahlina fi Gaza واجب على الأمة بما يستطيعون وبكل شكل من الأشكال، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. Menolong saudara-saudara kita yang ada di tanah Palestina sana adalah merupakan kewajiban bagi kita semua. Terlebih Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan kepada kita, berjihadlah, berjuanglah melawan orang-orang yang melawan dari kalangan orang musyrik dan kafir, dan dengan harta dan jiwa. والجهاد بالمال من الأمور العظيمة عند الله عز وجل لإسناد إخواننا المجاهدين وإخواننا في غزة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. والآيات التي تحدثت عن الجهاد جميعها قدمت الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس، إلا آية واحدة قدمت الجهاد بالنفس على الجهاد بالمال، وذلك لحكم عديدة أن الجهاد بالمال الجميع يستطيعه إن قل أو كثر، بينما الجهاد بالنفس ليس الكل يستطيعه. Membantu saudara-saudara kita di tanah Palestina adalah merupakan kewajiban bagi kita semua, dan di antara pertolongan yang sangat penting yang perlu untuk kita curahkan kepada mereka ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayatnya, yaitu berjihad dengan harta dan jiwa. Banyak sekali ayat-ayat yang bertemakan berjihad dengan harta dan jiwa. Hanya satu ayat yang dalam susunannya itu berjihad dengan jiwa dan harta. Mengapa demikian bentuk susunannya? Sebab banyak orang bisa berjihad dengan harta, tapi tidak banyak orang yang bisa berjihad dengan jiwa. Kemudian lebih lanjut lagi di dalam riwayat lain, Nabi SAW menyebutkan, siapa saja yang menyiapkan pasukan berjihad di jalan Allah, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang berjihad di jalan Allah.
dan siapa saja yang membantu keluarga pejuang, maka mereka akan mendapatkan pahala yang sama dari Allah dan seperti orang yang berjuang berjihad di jalan Allah. وختاما نجدد شكرنا لكم يا أهلنا في إندونيسيا، ونجدد شكرنا لمؤسسة KNRB، كما نؤكد على أهمية المسجد الأقصى ودعمه ودعم من ينصره، ونؤكد على وحدة المسلمين، وقد قال الله تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة. فكما اجتمع أهل الباطل على باطلهم، فأولى بنا نحن أهل الحق أن نجتمع على الحق. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. Terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu semua atas kepedulian dari Bapak dan Ibu semua. Di dalam ayat Allah Subhanahu, di dalam riwayat disebutkan sesungguhnya umat ini adalah umat yang satu. Ketika orang-orang kafir mereka bisa bersatu di dalam melawan kebenaran, kenapa kita umat Islam tidak bisa bersatu di dalam membela sebuah kebenaran? Demikian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemaparan dari Syekh Muhammad. Kami dari KNRB, Komite Nasional untuk Rakyat pada Palestina, pada kesempatan kali ini membuka kesempatan melakukan penggalangan dana dan membuka kesempatan kepada Bapak dan Ibu semua untuk menyalurkan bantuannya kepada saudara-saudara kita yang ada di tanah Palestina.